Selamat sore Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ibadah Pelkat PKP di sore hari ini akan kita mulai. Pelayan firman di sore hari ini adalah Penatua Ibu Dila. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Saya menjemput ibu-ibu sekalian berdiri, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, maka bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang menambah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Saudara-saudara persekutuan dalam Kristus, mari merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa-Nya menjadi kubu pertahanan yang penyelamatan dan perlindungan bagi kita. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu, mari kita menghadap Allah dengan nyanyian kita Bakti 6 bait 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, Sang Yesus tetap bercahaya di dalam berita terus.
Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari tidak pernah berhenti, Engkau mengasihi dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kita akan mulai ibadah Pelkat PKP Irene. Tuhan hadir bagi kami semua, ibu-ibu yang di rumah Tuhan, untuk kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah di sore hari ini. Roh Kudus tuntun kami agar supaya firman yang kami dengarkan dari Penatua Ibu Dila ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 6 bait 3. Bernyanyilah orang percaya. siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi alam, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjadi nyata. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana sore hari ini kita akan membaca dari kitab Hagai 2 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Kitab Hagai 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Dan biarlah Alkitab kita tetap terbuka, dan kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan kitab Alkitab kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pimpinan Tuhan kami sudah boleh Tuhan pelihara, sehingga pada saat ini ya Allah, kami mau membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus, agar ketika kami membacanya itu sungguh boleh diam dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarnya. Terima kasih Yesus, amin. Saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Kita akan baca Alkitab kita pada sore hari ini dari Hagai 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Yang berkata, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan semesta alam.
Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel dan Setniel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah. Haleluya. Dipersilakan duduk. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, nama Hagai ini berarti juga meriah. Dan dalam kitab Hagai ini banyak terdapat pesan-pesan yang serius. Dan ternyata Nabi Hagai juga adalah salah satu orang Yahudi yang ikut kembali dari pembuangan bersama dengan Sesbazar. Setelah mereka tiba di Yerusalem untuk membangun Bait Allah, ternyata Bait Allah yang akan mereka bangun sudah tidak dapat dibangun kembali karena kerusakannya yang begitu parah. Keadaannya hancur, sehingga mereka sudah merasa tidak dapat membangunnya kembali dan tidak memikirkannya kembali untuk membangun. Yang pada akhirnya mereka pun menyibukkan diri mereka sendiri dengan membangun rumah mereka masing-masing. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Hagai melihat hal ini, Hagai pun marah. Dan dia mengingatkan kepada umatnya bahwa pembangunan bait itu sangat penting. Karena bait Allah dibangun untuk dapat umat dapat beribadah terus. Karena itulah Hagai marah. Dia katakan kalau bait Allah itu sangat penting bagi umat untuk tempat mereka beribadah. Nah, kalau kita lihat pada ayatnya yang bab yang pertama, di situ Hagai mengungkapkan kepada umat bahwa apakah kamu tahu kenapa sampai kamu menabur dengan banyak, tetapi yang kamu hasilkan atau kami tuai hanya sedikit? Itu semua karena kamu tidak mau membangun bait Allah. Kamu hanya membangun rumah kamu sendiri. Kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Sehingga lagi-lagi Hagai mengingatkan umatnya untuk mari membangun bait Allah. Dan Hagai katakan bahwa kamu bisa sampai ke Yerusalem itu bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu kuat, tapi semua karena janji Allah kepada kamu. Karena Allah yang menginginkan kamu masuk ke Yerusalem. Oleh karena itu Allah katakan, mari bangun bait Allah itu. Bangun bait Allah, tidak usah takut. Kamu tidak usah takut kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar kamu, yang akan menghambat kamu dalam pembangunan bait Allah. Walaupun mereka menganggap kamu kecil karena mereka adalah negara adikuasa, tetapi sesungguhnya mereka adalah hamba Tuhan. Sehingga Allah yang Maha Kuasa akan mengingatkan kembali lewat Zerubabel untuk membangun bait Allah.
Zerubabel ini adalah perpanjangan tangan Allah, dan Allah berjanji lewat Zerubabel dalam bentuk cincin materai. Itu kita bisa baca pada ayatnya yang ke-24. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk kita pun harus membangun bait Allah, baik itu secara fisik maupun secara rohani. Kita membangun bait Allah di mana? Di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena di sana ada janji dan berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Dan ketika kita akan membangun diri kita secara fisik dan rohani, tentu tidak mudah. Kita akan mendapatkan banyak tantangan, banyak masalah. Kita capek lah, diomongin orang. Kita pasti kurang begini dan kurang begitu. Itu pasti ada, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita akan membangun bait Allah dalam diri kita. Tapi ingatlah bahwa janji penyertaan Tuhan itu nyata. Janji Tuhan pasti terjadi, cepat atau lambat. Kita bisa lihat Daud ketika ia akan membangun bait Allah. Tuhan katakan bahwa kamu membangun, tapi itu terdapat dalam 2 Tawarik. Tuhan katakan bukan Daud yang akan membangun, tapi anaknya Salomo. Keturunannya yang akan membangun, bukan Daud yang membangun. Itulah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu digenapi. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, setiap kita juga sebenarnya dijanjikan oleh Tuhan, masing-masing kita tentunya dengan janji kita yang berbeda. Dan tentunya janji yang diberikan kepada kita itu adalah baik adanya. Akan tetapi sering kita tidak sabar untuk menanti akan janji tersebut. Ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya yang namanya janji, janji itu kita harus bertanggung jawab dengan janji kita. Contoh yang bisa kita lihat, ibu-ibu, ketika ibu-ibu terpilih dalam kepanitiaan pembangunan gereja atau kepanitiaan apa saja yang ada di gereja kita, atau dalam kepengurusan PKP yang baru-baru ini dalam sektor masing-masing, tentunya kita punya tanggung jawab di dalamnya untuk menjalankan tugas-tugas kita itu yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena kita sudah berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan melakukannya, kita akan menjalankannya seturut dengan kemampuan kita. Dan Tuhan menunggu janji yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di mana kita akan selalu setia melakukan tugas-tugas kita. Kita akan tekun dan kita akan bertanggung jawab
kepada tugas yang sudah diberikan kepada kita. Dan pastinya di dalam kita menjalankan tugas-tugas itu, semakin besar masalah, semakin besar tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ketika Dia izinkan semua itu kita alami, kita jalani, tantangan yang kita hadapi, tentunya ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang wanita muda yang sedang putus asa. Kemudian dia bertemu dengan seorang pendeta. Wanita itu katakan kepada pendeta, waktu saya berusia 22 tahun, saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang begitu hebat bersama dengan kekasih saya. Dan kekasih saya tewas pada kecelakaan itu. Dan saya sendiri harus melewati beberapa kali operasi yang cukup besar. Dan akhirnya saya bisa selamat sampai saat ini. Tapi walaupun secara fisik saya terlihat seperti sehat, tapi rohani saya sebenarnya sudah kehilangan iman. Kenapa? Saya sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saya. Bagaimana ini pendeta? Kemudian pendeta itu pun berdiam dengan sejenak. Dan dia berkata kepada gadis itu, apakah kamu tahu ketika para ahli membuat kapal yang besar, kapal laut yang besar, mereka tidak mengujinya di daratan atau membiarkannya di daratan, lalu menyemprotkannya air untuk mengetahui di mana yang bocor. Tetapi mereka membawanya ke lautan dan menceburkan kapal itu untuk diuji. Kapal itu diletakkan ke lautan agar supaya kelihatan di mana yang bocor, di mana yang masih masuk air sehingga dapat diperbaiki kembali. Dan ujian ini bukan untuk menenggelamkan kapal itu, tetapi untuk melihat apakah kapal itu sudah layak untuk dipakai atau tidak. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, seperti itulah kira-kira ujian hidup kita. Ketika kita mendapat masalah, ketika kita mendapatkan cobaan atau rintangan ketika kita mau melayani, ujian dan pergumulan, tantangan hidup sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukan cuma di dalam
sesama kita pengurus atau sesama kita di dalam rumah tangga kita. Tantangan itu bisa terjadi. Bahkan dari suami sendiri pun tantangan pasti ada. Nah, seperti itulah kira-kira ujian hidup yang sedang kamu alami. Ujian, pergumulan dan tantangan dalam hidup yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan sampai membuat imanmu goyah. Percayalah, ketika masalah, tantangan datang kepadamu, ada rencana Tuhan yang indah. Karena Tuhan pernah berjanji, Dia tidak akan memberikan tantangan melebihi dari kemampuan kita. Mari ibu-ibu, kita serahkan tantangan dan kehidupan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita kemampuan, karena Dia tidak pernah ingkar janji. Terpujilah Yesus. Amin. Mari kita respon firman Tuhan pada sore hari ini dengan menyanyi dari Kitab Bakti 63 bait 1 dan 2. Mari ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu setia akan janji-janjinya kepada kami, umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini, yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kami menghadapi tantangan, dalam kami menghadapi persoalan dan masalah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk selalu mau sabar dan setia dalam menanti janji-Mu ya Tuhan. Sehingga kelak kami akan memperoleh dan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan. Dan rencana kami, biarlah Tuhan Engkau berkati.
bersama dengan ibu-ibu PKP di tempat ini ya Tuhan, dan juga bersama dengan ibu-ibu yang berada di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan Yesus berkati, agar kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Baik kami sebagai pengurus PKP, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai ibu dalam rumah tangga kami masing-masing, bahkan dalam lingkungan kami. Berikanlah kami juga kesehatan yang baik ya Tuhan, untuk kami pakai melakukan tugas-tugas kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja, khususnya pada hari Minggu Tuhan, GPIB sudah boleh bertambah 1 tahun lagi usia hingga 70 tahun. Tuhan Yesus berkati akan sukacita yang dirasakan oleh GPIB. Biarlah Tuhan memberkati akan semua rencana dan program yang dilakukan oleh GPIB. Biarlah dengan bertambahnya usia GPIB semakin lebih menjadi terang bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Irene, bersama dengan presbiter yang ada dari sektor Victory sampai dengan sektor Eden, dengan ke-6 pelkat yang ada, komisi-komisi, panitia-panitia, karyawan dan semua orang yang mau melibatkan diri untuk pelayanan dalam gereja kami. Tuhan Yesus berkati. Pendeta Ina sebagai KMJ, Pendeta Vivin dan Pendeta Rondo, Tuhan Yesus berkati pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta ini, dengan permasalahan yang tidak pernah berhenti, virus corona dan banjir yang terjadi. Ya Tuhan, ampuni bangsa kami dan mampukan Bapak Presiden bersama dengan para menteri dan segenap jajarannya agar dapat sabar menghadapi semua masalah dan persoalan yang mereka hadapi, sehingga boleh mendapatkan jalan yang terbaik. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemusik, pemandu lagu, bahkan slider yang sudah boleh melakukan tugas mereka dengan baik dalam pelayanan ini. Tuhan, Kau berkati mereka agar mereka dapat terus melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang sakit, yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Kau jamah mereka, jamahkan sakit penyakit yang mereka rasakan, jamahkan para medis dan juga obat-obatan yang mereka pakai, agar lewat semuanya itu mereka boleh mendapatkan pemulihan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon ampun akan salah dan dosa kami yang kami sering lakukan melawan kehendak Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah boleh mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Ibu yang terkasih, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 116 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 80, bait 1 dan 2, mari bawa persembahan. Ibu yang terkasih, saya mengundang Ibu untuk berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa yang adalah sumber hidup kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Firman-Mu sudah kami dengar, pimpin kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa berkati persembahan ini, supaya persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu di muka gereja. Dan pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita sambut Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Amin.
Marilah terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah akan menyertai ibu-ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.